Halo guys, selamat datang di podcastnya Fokus, Tenggel dong. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman di rumah semuanya sehat-sehat dan keluarga yang di rumah juga sehat-sehat. Nah, buat pertama nih, kenalin dulu aku Puspa Widya Rahma, biasa dipanggil Puspa, dari jurusan Akuntansi FEB Undip Angkatan 2020. Dan di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama dua teman aku. Di sini ada Ardin dan Danu. Nah, halo teman-teman, balik lagi bersama Ardin. Di sini saya sebagai seorang petani ya sekarang. Ya, gimana nih? Bener sekali. Kalau aku perkenalin, aku Danu dari Persekutuan Tani Indonesia. Aduh, buruh tani mahasiswa. Buruh tani mahasiswa. Siap. Tapi aku mau curhat Dinu. Apa tuh? Aku kan sekarang jadi petani kan. Iya, siap. Tapi akhir-akhir ini tuh aku gagal panen terus. Jadi bingung tuh gimana. Kok gitu sih? Gagal panen. Atau mungkin aku nggak bisa cuaca ya? Cuaca mungkin ya, Arya. Nggak tahu ya, mungkin karena ilmu aku tentang pertanian masih kurang kali ya. Oh iya, kamu ngasal sih. Kamu lulusan SMP mencoba jadi petani, terus nggak belajar sama petani-petani yang udah profesional lah. Kamu harusnya setidaknya kamu belajar sama orang-orang yang udah jadi petani lumayan lama. Tapi selain belajar dari petani itu, kita juga bisa nih tanya-tanya anak-anak atau mahasiswa yang sekolahnya di bidang pertanian. Di bidang pertanian. Aduh, bener banget sih. Gimana nih Pus? Ada nggak nih teman kamu yang jurusan ilmu pertanian atau Ini ya Pus, fakultas pertanian? Biar bisa bantu Ardin. Soalnya gagal panen terus. Oke nih, kebetulan sekarang ini aku ada dari jurusan pertanian. Mau langsung dipanggil aja atau gimana nih? Ya terserah sih. Boleh langsung dipanggil juga nggak apa-apa. Nggak usah dipanggil juga nggak apa-apa sih. Terserah kamu dah. Tapi dipanggil aja deh, kasihan. Sih? Tapi panggil aja kasihan. Iya. Oke, langsung panggil aja nih dari Fakultas Peternakan dan Pertanian. Boleh Mbak Pipit langsung masuk aja. Aduh. Gimana nih Ar? Gimana nih? First impression kamu gimana Ar? Aku jadi semakin semangat jadi petani nu. Dia bisa memperkenalkan diri nih. Silakan untuk dikenalkan. Oke, kenalin ya teman-teman semuanya. Nama aku Arista Fitri Angrini. Teman-teman boleh panggil aku Pipit. Aku merupakan mahasiswa jurusan Agroekoteknologi angkatan 2019. Waduh, agroteknologi. Jurusan yang sangat tidak familiar ya. Mbak Pipit kesibukannya gimana? Terus kabarnya gimana? Orang tua sehat? Oke, aku alhamdulillah baik. Sekarang kesibukanku kebetulan ini lagi stay di Semarang semester ini. Dan mungkin karena aku udah mahasiswa tingkat 2 ya, tahun depan udah tingkat 3, jadi kemungkinan bakal tetap stay di Semarang terus sampai skripsi mungkin, biar lebih fokus aja. Waduh, biar lebih makanya fokus. itu orang udah tingkat 2 aku masih bingung sih Ar, itu biar lebih fokus atau biar gampang lebih fokus main sama teman-teman biar gampangkan untuk kedepannya. Cari koneksi, biar gampang cari pupuk itu ya Ar, yang murah Ar. Oh ya betul. Siap benul. Kabar orang tua gimana ya, guys, Jadi kabar orang tua gimana? Apa? Kabar orang tua. Oh, kabar orang tua alhamdulillah baik sih. Oh, alhamdulillah. Berarti siap ya kalau aku datang ke rumah. Anjay. Tapi kalau kamu datang jangan lupa bawa oleh-oleh nu. Kau bawa oleh-oleh? Ya, jadi orang tuanya Mbak Pipit ini adalah kebetulan pemilik kebun kelapa sawit. Waduh, makanya disuruh masuk pertanian. Di mana tuh Ar? Di Kalimantan. Waduh. Tapi udah nih. Maaf, kelapa sawitnya sebelah mana ya, Din? Oh, nggak tahu kan. Cari ini deh. Di Google ada nih keluarga Salim namanya, keluarga Salim. Salim family. Oh, berarti keluarga ini Ar. Keluarga ini. Salim.
Oke, langsung aja kali ini. Aku mau tanya-tanya nih ke Mbak Pipit. Boleh nggak nih, Mbak? Nggak boleh. Boleh. Kalau Puspa boleh sih, kalau Danu sama Abdin kayaknya skip Oh, dulu. aduh. Nah, Aku on. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana nih, Bos? Aku tuh penasaran sama fakultas-fakultas yang masuk ke rumpun Saintek tuh kan banyak ya, Mbak. Nah, salah satunya kan ini nih, FPP. Aku tuh penasaran sebenarnya jurusan apa aja sih yang ada di FPP tuh, karena kan mungkin masyarakat nih jarang yang tahu kan jurusan yang ada di FPP itu apa aja. Mungkin Mbak Pipit boleh kasih tahu nih buat adik-adik kelas 12 yang lagi mempersiapkan buat masuk ke perguruan tinggi. Oke, jadi kalau di FPP sendiri itu Fakultas Peternakan dan Pertanian. Jadi untuk FPP itu ada 2 departemen nih. Yang pertama itu Departemen Peternakan sama Departemen Pertanian. Nah, kalau Departemen Peternakan itu program studinya cuma S1 Peternakan. Tapi kalau misalkan Departemen Pertanian itu ada 3 program studi. Yang pertama itu S1 Agribisnis, S1 Teknologi Pangan, dan juga S1 Agroekoteknologi. Gitu, Pus. Oh, aku boleh tanya nggak, Mbak? Gak boleh. Ya udah bubar dah. Udah bubar itu. Puspa itu yang punya pertanyaannya cuma satu, Ar. Yang gitulah, ini aku penasaran banget nih. Jiwa penasaranku tuh menggebu-gebu loh, Nu. Iya, soalnya kamu tadi ya sesuai relate sama kamu Iya. yang petani, Arya. Aku penasaran sama jurusannya Mbak Pipit nih. Kan Mbak Pipit jurusan agroekoteknologi. Itu mempelajarin apa aja sih, Mbak? Apa bedanya sama agrobisnis dan Wah, agro bener lainnya nih, atau Ar. Bener. Agribisnis ya, Dan. Oke, Oh iya. jadi kalau misalkan jurusanku agroekoteknologi itu kalau dijabarin namanya itu ada 3 nih. Yang pertama agro itu kan pertanian. Yang kedua itu ekologi itu mempelajari terkait cuaca, klimatologi gitu. Kemudian yang ketiga adalah teknologi, jelas ya mempelajari teknologi pertanian lah khususnya. Jadi kalau jurusanku itu emang lebih fokus pada budidaya pertaniannya. Jadi gimana sih cara biar bisa menghasilkan varietas-varietas tanaman yang unggul, itu tugas kita. Kemudian kalau jurusan agribisnis, itu nanti dia itu lebih ke pemasaran pertaniannya. Namanya juga agribisnis kan. Jadi kalau agribisnis itu lebih condong ada sosumnya kayak manajemen, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian kalau jurusan teknologi pangan, itu lebih berfokus ke pengolahan hasil pertanian. Jadi aku kan tadi budidaya nih. Misal aku menghasilkan suatu tanaman yang baik gitu, suatu hasil yang baik. Kemudian nanti hasilnya itu bakal diolah sama teman-teman teknologi pangan gitu. Kemudian dipasarkan oleh teman-teman bisnis. Wah. Jadi Menarik kan? Indah kok. Aduh. Waduh. Itu ada 2 departemen ya, Mbak, di FPP itu. Nah, Departemen Peternakan sama Pertanian. Nah, di FPP ini yang menjadi ciri khas dari FPP itu apa sih jurusannya? Kayak misal kita dengar kata FPP ya, berarti yang terlintas di pikiran kita tuh jurusan apa gitu? Gimana, Mbak? Berarti kan ini asumsi orang ya. Coba aku tanya kalian deh. Kalau kalian dengar FPP, apa yang terlintas? Tani. Jurusan apa? Tani. Iya, Menjadi petani. Oke. Jadi kalau asumsiku pribadi ya, jurusan yang paling gimana ya, otentik lah untuk FPP itu yang pertama peternakan. Karena emang kalau kalian masuk Undip itu kan ada patung sapi, ada taman rusa. Jadi kayak ikonnya gitu loh. Itu peternakan. Tapi pertanian ini juga punya taman agroteknopark. Kalau kalian pernah ke Undip ya, coba deh kalian jalan-jalan ke Undip, jangan ditinggal terus. Nah, Itu kalau kalian tur Undip itu pasti nanti fakultas yang pertama kali kalian temuin itu adalah FPP ini gitu. betul. Kalian bakal ketemu sama patung sapi, bakal ketemu sama taman rusa, bahkan di dalam taman agroteknopark itu kalian nanti bakal banyak lihat apa ya? Ada Hewan. kambing, ada sapi. Oh iya, hewan. Terus Iya. ada Ya, hewan. Ada Artin nggak, Mbak? Ada Artin, kayaknya ada Artin deh. Ya, jadi Pak Kebun. Oh.
Gak ada buaya sih Din kalau di FPP, Waduh, sorry ya. buaya. Aduh, buaya. Maksudnya aku padahal bukan Rasanya buaya, Ar. hancur di sini. Padahal maksudnya aku tuh anjing. Maksudnya aku tuh menjurus ke anjing bukan buaya. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh shaming hewan shaming, nggak boleh hewan shaming. Oh, nggak boleh hewan shaming. Tapi ini Mbak, kalau itu kan dari segi subjektif Mbak sendiri ya Mbak, ada nggak sih dari sisi objektif kayak mungkin dari pertanian itu ada prestasi tersendiri atau peternakan punya prestasi tersendiri jadi menonjol gitu di FPP itu Mbak? Kalau di FPP masalah prestasi lumayan banyak sih. Kemarin waktu PIMNAS aja nih, tim 3 tim dari FPP itu lolos PIMNAS kemarin. Cuman belum juara gitu. Jadi kan dari se-Undip itu kan bisa kelihatan nih fakultas mana aja yang lolos PIMNAS gitu ya. Nah, 3 di antaranya itu dari FPP dan kebanyakan teman-teman FPP ini emang lebih banyak condongnya itu ke pengusaha-pengusaha. Jadi banyak banget mahasiswa FPP yang sudah mulai terjun ke dunia usaha gitu. Usahanya tuh usaha Gitu apa, Mbak? dong. Usahanya usaha apa? Banyak banget. Jadi ya ada yang usaha rice bowl, kemudian hijab itu. Ada juga nih yang usaha namanya itu cocok tanamku. Jadi itu kayak tanaman hias kokedama. Kalau teman-teman tahu kokedama ya. Ya. Itu tanaman Tahu, Mbak. kokedama. Janda bolong. Janda bolong. Iya. Janda bolong. Itu apa namanya? Nah, Yang tanaman terus- kecil harganya mahal apa, Mbak? Tanaman Bonsai. Apa? Oh iya bonsai. Bonsai. Iya sih ya bonsai. Iya. Bisa Gitu. mungkin ya. Kalau Mbak Pipit sendiri punya pandangan nggak mau usaha apa, Mbak? Ini lihat teman-teman pada usaha, mungkin Mbak Pipit pengen usaha apa atau menanam Apalagi ganja ya. setauku tuh ya setauku kan petani itu akronim ya Mbak, dari penyangga tatanan negeri apa negara ya? Ya nggak, Iya. Mbak? Negara Waduh. Indonesia, penyangga tatanan negara Indonesia. Ya nggak Mbak? Bener nggak Mbak? Tuh, berarti di pundak Mbak kan ada beban besar nih buat nyangga tatanan pangan Indonesia. Itu gimana tuh Mbak? Apakah mau jadi ahli petani? Atau menjadi Jadi aku jawab pertanyaan Danu apa Ardi dulu nih? dua-duanya, Mbak. Dua-duanya. Dua-duanya, Mbak. Harus Dua-duanya. 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 Hybrid. Banyak. Ya, jadi kalau aku sendiri sih buat kedepannya itu lebih pengen jadi pengusaha. Entah itu pengusaha apa belum tergambarkan, tapi berdasarkan pengalamanku ya dan aku lihat dari teman-temanku, emang usaha pertanian itu emang sangat apa ya, istilahnya bisa dibilang menjanjikan ya. Kalau teman-teman tahu ya usaha tanaman hias itu ibaratnya kita cuma nanam aja, terus cuma model nyiram, itu dia udah tumbuh sendiri gitu loh. Jadi nggak perlu ngeluarin Pupuk. banyak tenaga dan waktu dan pikiran gitu. Pun juga nggak terikat dengan apa-apa karena ya kita independen gitu loh. Terus aku juga kepikiran buat ada usaha hidroponik namanya. Oh iya. Nah, kalau teman-teman tahu itu Ya, ya. Yang keren di sih, peralon-peralon. banget. Yang di peralon-peralon. Yoi. Ya. Ya. Jadi hidroponik itu salah satu teknologi pertanian yang modern karena dia udah nggak pakai tanah lagi, tapi pakainya air sama Waduh. nutrisi gitu. Nutrisinya tuh apa, Mbak? Susu SKM gitu. Kalau misal masyarakat di sini tuh kan kayak kurang informasi lah mengenai FPP. Mungkin mereka pikir kayak prospek kerjanya tuh sedikit gitu. Nah, kalau dari Mbak Pipit nih sebagai mahasiswi di Fakultas Peternakan Pertanian, gimana sih prospek kerja di jurusan-jurusan di sana tuh? Kerja sendiri yang tadi aku bilang nih, yang udah kita bahas salah satunya ya, itu bisa jadi pengusaha. Jadi emang semua jurusan emang bisa semua jadi pengusaha, tergantung niat dan tekadnya. Kemudian kalau untuk pertanian sendiri itu bisa jadi penyuluh pertanian gitu. Terus bisa juga kerja di dinas pertanian kalau emang teman-teman suka kegiatan yang apa ya, yang terpaku gitu sama dinas, itu bisa masuk dinas pertanian. Atau mungkin Danu Ardina atau Puspa mau jadi menteri pertanian, itu juga bisa. Terus Boleh. kerja di LIPI. Jadi LIPI itu kayak lembaga penelitian gitu. Nah, itu bisa juga masuk ke LIPI. Terus bisa jadi dosen, bisa jadi Kementerian Pertanian. Terus tadi teknologi pangan
itu dia juga bisa masuk ke industri pangan. Soalnya kan teknologi pangan lebih condong ke nutrisi-nutrisi gitu ya. Jadi nganalisis nutrisi pangan gitu. Nah, terus Nah, kalau peternakan ya bisa di industri pakan, industri ternak, dan lain sebagainya gitu. Banyak banget kalau Luas. masalah prospek kerja. luas Sangat ya. luas. Jadi nggak melulu jadi petani ya. Tapi gimana nih Mbak kalau pandangan Mbak Pipit nih kan kayak apa ya? Kayak mungkin lulusan petani itu kan lulusan petani, lulusan FVP itu kan banyak banget ya Mbak. Lulusan FVP itu kan banyak banget ya Mbak. Mungkin sekali lulus bisa belasan ribu atau puluhan ribu orang. Tapi semakin kesinilah Hanu semakin sempit. Bahkan udah sepi peminat dari peternakan maupun pertanian. Itu gimana tuh Mbak menurut Mbak? Cara menyiasati hal tersebut? Sebenarnya kalau misalkan ngomongin kayak gitu, itu kan tergantung target kita masing-masing ya, Din, sama Danu, sama Puspa gitu. Bahkan aku yakin nih teman-teman semuanya masuk jurusan teman-teman juga mungkin belum tahu besoknya mau ngapain kan. Nah itu juga kita rasain gitu. Kita juga bingung sebenarnya besok tuh kita mau ngapain. Tapi ada juga beberapa orang yang emang temenku nih, dia masuk jurusan pertanian itu emang dia punya target gitu. Karena latar belakang dia, keluarga dia itu petani gitu. Jadi dia pengen sekolah pertanian mendalami tentang pertanian itu biar nantinya tuh dia bisa ngasih pemahaman ke orang tuanya, bisa melanjutkan usaha pertaniannya itu gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu sebenarnya tergantung target kita masing-masing. Dibilang sedih-sedih sebenarnya kalau ngomongin pengangguran ya bukan cuma dari jurusan FPP ini ya kan. Semua jurusan kalau nggak punya tekad dan target masing-masing ya bisa kemungkinan penganggurannya lebih besar kayak gitu. Ya betul sekali. Iya. Tapi kamu dengar nggak Ar, kalau nanti mau ada migrasi ke bulan Ar? Barangkali kan di bulan bisa dipakai tanahnya buat petani. Ini sangat halusinasi sekali Enggak, ya kamu teman-teman. pernah dengar isu kayak gitu nggak sih? Katanya nanti Perasaan pindahnya ke Mars loh, pindah tuh ke Mars. Iya, bener. Di bumi nggak ada oksigen. Pindahnya ke Mars. Oh iya ke Mars ya, barangkali di Mars sana tuh di sana bisa bercocok tanam atau mungkin tanam apa ya gitu ya. Tapi bisa gitu Ar, barangkali ternyata kejadian isu ini beneran gitu loh. Ya mungkin ini masukan buat FPP Undip kali ya Nu, buat bikin jurusan pertanian dan peternakan lintas planet. Iya. Siap. Oh jadi iya benar-benar. Jadi tanaman pertanian itu banyak banyak pengelompokannya, ada tanaman pangan, tanaman hias, tanaman legum dan lain sebagainya nih. Jadi contoh yang pertama itu ada padi, ya enggak? Ya betul. Apa yang bedanya? kedua, padi kita Mbak, yang kedua, aku mau request Mbak. Bentar Mbak, aku mau request. Pakai nama latinnya juga Mbak, biar kita menambah wawasan. aduh, Ya ampun, siapa petani di dunia ini yang pakai nama Latin sih Ar? Kan petani yang insinyur Nu, yang Petani sarjana. insinyur. Sidul ya. Ya, langsung Mbak, satu. kalau enggak aku yang nyebutin Ardin nama latinnya Oh gimana? benar, itu bener banget Mbak. Boleh. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Oke, Langsung Mbak. yang pertama tadi ada padi, yang kedua apa Puspa? Gandum. Padi ribon. Waduh, bukan dong Ar. Apa sebutin satu tanaman yang paling tahu? Gundam. Dulu deh Mbak Ardin dulu. Oh, Ardin dulu boleh. Yang kedua Ardin, apa Din? Jagung. Ya boleh. Danu yang ketiga. Beras merah. Mbak kalau itu padi sih masuk. Itu padi. Kalau beras merah berarti padinya warna merah Mbak. Enggak, itu pakai Iya, jadi itu Pewarna. pakai apa Din? Pewarna pakaian. Pakai warna. Takut nggak lucu lanjut aja. Jadi itu tuh masuk di ada mata kuliah namanya pemulihan tanaman. Nah itu mempelajari kayak gitu tuh. Kalian kalau tahu jagung yang warna-warni, nah itu tuh salah satu output Jagung. ini dari pemulihan tanaman. Jadi kayak persilangan varietas gitu. Itulah pokoknya. Apa Dan yang ketiga Dan? Mbak, baru tiga loh. Itu beras merah nggak usah ikutin. Aku nggak sekolah. Beras merah beras merah. Aku nggak sekolah pertanian nggak tahu Mbak.
Taunya beras merah. Kokokran masuk gak kokokran, Mbak? Kokokran. Masa nggak bisa apa ya? Pakai logika lah. Kacang. Yang Dia biasa dari dicawan. SD Kacang. diajarin ya Mbak, dari SD kan diajarin macam-macam pertanian ya Mbak. Kacang, Parah kacang, banget Mbak. sih. Kacang. Kacang panjang bisa. Kacang apa? Kacang tanah apa kacang panjang? Kacang Kata Garuda. Sukro. Nggak boleh main-main lu, serius lu. Serius lu. Oi. Serius lu. Kita harus memberikan insight kepada penonton lu. Puspa, apa Pus? Tadi Apa berapa ya? ya? Tadi 4 ya Mbak? 3. Tiga bertiga. Apa ya? Tadi jago. Tebu masuk nggak Mbak tebu Mbak? Tebu bisa, tebu. Aku pernah nyanyi waktu kelas 12. Apa aja yang udah Mbak Pipit lakuin sih sampai akhirnya Mbak Pipit tuh bisa masuk di FPP Undip nih? Mungkin bisa dikasih tahu nih buat adik-adik kelas 12 juga. Mungkin kalau boleh di-spill, Mbak masuk Undip itu jalur apa ya Mbak? Kalau boleh spill. Jalur darat. Aku Oh. pakai jalur darat sih, Mas. Kadang jokes pertanian susah ditebak ya Nu. Iya, ternyata jalur darat ya. Jadi aku masuk FPP Undip di jurusan Agro itu pakai jalur SBMPTN. Wah, luar biasa Mbak Pipi. Mantap. Pejuang UTBK Mantap. jadi guys. Jadi kalau misal diceritain itu awalnya aku nggak tahu apa itu agro. Aku bener-bener nggak tahu. Kelas 10, 11, 12 tuh aku bener-bener nggak tahu apa itu agro dan semua jurusan yang ada di FPP. Itu aku nggak tahu karena yang kita tahu itu kan jurusan-jurusan yang apa ya, ternama gitu loh, ya nggak sih? Jurusan-jurusan yang emang banyak peminatnya, itu yang kita lirik gitu loh. Sedangkan kita nggak mau cari tahu lebih nih, sedangkan jurusan itu punya prospek kerja yang bagus gitu. Nah dulu pas waktu kelas 12, berarti kelas 12 itu sebenarnya aku ngambisnya ke kedinasan, salah satu kedinasan. Nah tapi di sisi lain aku juga belajar UTBK gitu. Terus kedinasan nggak lolos, UTBK-nya bingung nih mau jurusan apa. Awalnya aku mau ngambil Kesmas. Setelah itu mikir-mikir lagi prospek kerja dari Sosmas, itu aku masih bingung kedepannya mau apa gitu. Terus ada kakak sepupu aku yang ngasih tahu terkait jurusan agrikoteknologi ini. Terus aku cari tahu dan aku tertarik, akhirnya aku masuk di jurusan ini gitu. Kalau usahanya, kalau sejarahnya bukan sejarah sih, latar belakangnya emang kayak gitu teman-teman. Tapi buat teman-teman kelas 12 pasti yang paling penting itu 2 kuncinya adalah usaha dan doa gitu. Mantap. Nggak terpikirkan karena mungkin kan masyarakat di sini tuh lebih kayak familiar sama jurusan-jurusan yang terkenal gitu ya Mbak, kayak misal contohnya kedokteran, hukum gitu-gitu kan. Kayak FPP tuh mereka kurang tahu. Nah, buat Mbak Pipit sendiri sebagai mahasiswi FPP, gimana sih tanggapan Mbak Pipit ngelihat masyarakat yang kurang paham mengenai jurusan-jurusan yang ada di FPP? Itu gimana? Kalau tanggapan aku sih ya gimana ya? Maksudnya masyarakat juga kan tergantung dari apa yang dia tonton, apa yang dia baca gitu kan, dan lingkungannya gitu. Jadi kalau tanggapan aku sih ya udah biarin aja gitu, toh mereka semua apa ya, bukan teman-teman sih, orang-orang yang kuliah di jurusan dengan jurusan ternama itu belum tentu nantinya bakal lebih sukses gitu. Banyak alumni FPP yang dia punya usaha peternakan udah luas banget gitu, dan itu sangat menjanjikan, bahkan gajinya itu bisa lebih besar dari masyarakat yang bekerja di bawah instansi gitu. Jadi ya udah, aku sih bodo amat ya dengan tanggapan masyarakat yang gimana gitu. Kalau misalkan teman-teman semuanya penasaran dengan jurusan itu, pasti kan bakal cari tahu gitu, cari tahu sendiri, tanya-tanya ke siapa gitu, atau nonton podcast ini
Ya nggak sih? Bener banget podcast. Kalau teman-teman mau nonton FPM, mau masuk FPP tapi orang tua yang larang, langsung share YouTube, share link YouTube podcast ini ke buat Masukkan keluarga, biar pada nonton semua. Grup WA keluarga kalian. Ya, Betul, biar pada nonton. siap. Ya. Tapi Lagian gak usah sok-sokan momen yang sebelah mata kalian. iya. Orang pertanian sendiri aja punya univ loh. IPB itu kan Institut Pertanian Bogor. Iya. Tidak ada namanya Institut Hukum Bogor. Waduh. Institut Kedokteran Hukum tidak ada. Waduh. Bener. Hanya Pak. peternakan yang punya. Jadi nggak boleh memandang sebelah mata. Siap. Tapi Mbak FPP punya website nggak sih Mbak yang mungkin bisa buat teman-teman di rumah, buat di rumah sama yang nonton podcast ini yang ingin tahu lebih dalam tentang FPP. Ya, jadi buat teman-teman yang penasaran sama Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip, teman-teman boleh langsung cek aja nih di website. Ketik aja di Google FPP Undip gitu. Itu pasti langsung muncul gitu. Di sini Nah, di bawah ini Masih nih. penasaran. editor, tolong Yoi. editor nih. Di bawah ini nutupin mukanya Puspa. Ini di bawah ini nutupin mukanya Puspa, nanti ada websitenya. Editor ya. Oh, editor. Skip nih. Kalau masih penasaran lagi kegiatan apa sih yang ada di FPP gitu, teman-teman boleh follow Instagramnya BEM FPP Undip gitu. Insya Allah segala bentuk informasinya di sana lengkap gitu. Betul. Kalau Atau IG bisa juga hubungi. boleh. Juga apa DM. nama IG-nya, Mbak? Apa nama IG-nya? Gak apa-apa, kita promosi. Nanti kalau pas Mbak Yoi. nyebut IG-nya kita sensor. Ya, namanya Aristafa ini ya, ada di sini ya. Oh iya, di di situ sini. itu ya, di situ tolong editor itu. Boleh, Di situ itu, di situ iya. Iya, editor. Gitu, nanti request. Ngomong-ngomong masalah IG nih, Mbak. Danu punya, kita tuh udah buka Q&A di IG, bener nggak, Nu? Bener, tapi kayaknya yang udah pilih pertanyaan kamu deh. Tadi 3 pertanyaan terbaik. Aku ini Pilih. nggak tahu di IG, gue ngeliat coba, Nu, kamu buka dulu, Nu, apa tuh, Nu, pertanyaannya tuh, Nu? Ini ya, udah deh, ini di IG-nya Podcast Indonesia. Sabar ya Mbak, aku cari dulu ya Mbak. Ini ada banyak banget nih, sampai 500.000 penanya tentang FPP Undip. Widih. Jebol gak sih itu? Gimik dari siapa? Dari aku suka Undip. Aku suka Undip. Ini kayaknya second account art. Ya nggak apa-apa. Dia tanya pembelajaran apa aja sih yang ada di jurusan Mbak Pipit agroekoteknologi itu, atau maksudnya kayak ada praktek-praktek gitu ya kan? Ya. Atau apa, atau cuma teori-teori? Coba dijawab Mbak, ini dari aku suka Undip. Terima kasih ya, aku suka Undip atas pertanyaannya. Aku suka Undip, terima Oke, kasih. Jadi buat pembelajaran di FPP, semua jurusan di FPP itu ada pembelajaran tatap mukanya. Jadi kayak pembelajaran biasa, sama ada yang namanya praktikum. Tentu ya, maksudnya nggak mungkin kita jurusan sains tapi nggak ada praktikumnya, itu mungkin sedikit gitu ya. Nah kalau di agro sendiri, apa aja sih matkulnya? Jelas banyak nih matkul, nggak bisa jabarin satu-satu, tapi kurang lebih yang aku inget nih, di semester 1 nanti teman-teman bakal mempelajari basic-basic dulu, matkul basic kayak biologi, terus teman-teman juga bakal dapat fisika, bakal dapat kimia, dapat statistika, agama, bahkan ada kewarganegaraan, Pancasila, itu teman-teman bakal tetap ngedapetin mata kuliah basic itu gitu. Terus udah memasuki semester 3, semester 4, 5, 6, 7, itu tentunya mata kuliahnya bakal semakin mengerucut lagi gitu. Contohnya ada mata kuliah ilmu tanah. Kemudian juga ilmu tanah semester berikutnya nantinya bakal ada mata kuliah tata guna dan kesesuaian lahan gitu. Terus ada tadi pemuliaan tanaman, terus juga ada mata kuliah genetika, taksonomi tumbuhan. Jadi dia emang lebih mengerucut ke tumbuhan itu gitu, dan lebih mengerucut ke fokusnya agro itu kan emang menciptakan varietas unggul ya, kayak pemulihan tanaman, produksi penyimpanan benih, itu kan beberapa faktor yang emang mempengaruhi
tumbuhnya bibit unggul tanaman tersebut gitu. Terus buat praktikumnya itu emang sangat-sangat banyak ya, bisa dibilang banyak, karena semakin tinggi semesternya tentunya kita membutuhkan soft skill yang semakin mumpuni, ya enggak? Bener ya? Benar. Jadi pas waktu semester 1 itu cuma ada 3 praktikum teman-teman. 3 praktikum itu yang masih basic, kayak praktikum biologi, kayak gitu-gitu. Terus udah semakin mengerucut, di semester 5 ini aku mendapatkan 9 praktikum dari Waduh. 10 mata kuliah. Waduh. Jadi praktikumku ada 9. Hampir semua ya, Mbak. Hampir Itu- semua ya. Iya, benar. Dan itu tuh apa ya? Sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya ya dengan adanya praktikum itu tentunya keahlian kita bukan cuma teori, tapi kita juga praktek kita juga mumpuni gitu. Kemudian plusnya lagi setelah praktikum tentunya kan ada yang namanya laporan praktikum. Nah, dengan kita sering bikin laporan praktikum itu kayak secara nggak sadar kita tuh diasah buat nanti skripsian. Jadi pas skripsi itu masalah format itu udah nggak usah dipermasalahin lagi karena kita udah belajar dari sebelum-sebelumnya gitu. Udah jago. Apalagi ya? Ya paling gitu sih. Banyak. Mantap. Ada berlanjut nih Mbak dari IG juga nih Mbak. Dari siapa tuh, Ar? Dari @Oriza Sativa. Waduh, namanya sangat pertanian sekali ya. Originalnya itu nama Latin padi. Oh, mungkin itu Oh, Mbak. itu Mungkin karena- anaknya itu filosofi padi. Jiwanya ya, jiwanya. Oh, iya. semakin berunduk. Iya, mungkin terinspirasi sama nama Martin padi. Gue itu tanya Mbak, apa aja sih fasilitas di Fakultas Pertanian dan Peternakan? Oh, mungkin Apa-apa? lebih Ulangi ke- lagi. Boleh ulangi? apa aja sih fasilitas di Fakultas Pertanian dan Peternakan? Mungkin lebih ke infrastruktur yang ada di dalamnya kali ya Mbak. Mau masuk FFP nih Mbak, mungkin Oke. Mbak si Oriza ini. Yoi. Oriza kalau mau masuk FPP butuh tour guide bisa hubungi aku. Di Arita ya tadi ya. Per jamnya Di mana Mbak? IG-nya mana Mbak? IG-nya di mana? IG-nya di mana Mbak? IG-nya di mana IG-nya tadi? di mana, IG-nya di Mbak? mana? IG-nya di mana? IG-nya Mbak Pipit. Oh iya. Oh, oke. di situ. Editor, Lagi, tolong Mbak. editor sekali lagi. Editor. jadi kalau masalah fasilitas alhamdulillah untuk fasilitas di FPP sendiri itu bisa dibilang cukup memadai ya teman-teman. Kalau masalah kayak gedung dekanat itu udah nggak usah diraguin ya, semua fakultas di Uni pasti ada nih gedung kelas, kemudian ada dekanat, terus juga ada laboratorium. Nah, laboratorium di FPP ini cukup lengkap sekali teman-teman, kayak di Agro sendiri itu ada laboratorium fisiologi tanaman, laboratorium ekologi tanaman. Di peternakan itu labnya lebih banyak lagi, kan ada yang khusus pakan dan lain sebagainya gitu. Pokoknya laboratoriumnya itu lengkap gitu. Kemudian, untuk lab sendiri itu ada di gedung AB. Kalau teman-teman tahu Taman Rusa, nah di belakangnya itu Oh iya, Taman laboratorium Rusa. Iya, milik iya. FPP. Oh itu Ya, tahu kan? Tahu. Gitu. Nah, terus ada lab komputernya juga. Kemudian ada aula, kita juga ada musola, ada lapangan, Ya, dan itu yang baru komputer dibangun. nanam padi pakai komputer gitu, Mbak. Ya tidak. Oh. Buat main Harvest Itu Moon, buat main Harvest Oh, buat Moon. main Harvest Iya. Moon. Iya bener buat Ya, main Harvest biar Moon. sekalian belajaran di Harvest Moon. Mbak Pipi tahu Harvest Moon gak sih? Tahu. iya, Itu iya. jokesnya. Anak petani yang itu. Oh, iya, lanjut iya. Mbak, lagi nih Mbak. Tadi fasilitasnya apa lagi? Punya Ada apa traktor lagi nih, nggak, Mbak? Mbak? Undi punya traktor berapa unit, Mbak? Ada. Quick. Ada. Quick. Bukan. Quick. Nggak, itu bikinan sendiri. Katanya traktornya bikinan sendiri, Ar. Mereknya Undip. Oh iya. Mereka SMK. Enggak, itu ngarang sih. Nah, Punya traktor. habis itu ada musola, ada kantin, tentunya ada kantin. Terus ada lapangan, dan yang baru dibangun tahun lalu itu ada lapangan basket, lapangan voli. Itu kemudian kita juga ada Itu lapangan multifungsi kandang. nggak, Mbak? Bisa buat nanam padi juga apa? Nah, kadang gitu no, kadang buat kurban. Oh iya buat kurban. Lanjutin dulu, kasihan. Tadi nggak selesai. Ini Oriza lagi nyimak ini kasihan Oh Oriza. iya bener.
analisa gimana kalian. Nah, terus FPP juga kandangnya banyak sekali. Soalnya kan kalau peternakan itu ada sapi perah, sapi potong gitu-gitu ya, teman-teman. Jadi tentunya banyak sekali peternakan kandang ayam, kandang sapi gitu. Bahkan di FPP itu ada 33.000 ayam. Kalian percaya nggak? Waduh, 33.000 ayam. 33.000 ayam. Itu Ada 33 kakinya ayam. utuh semua nggak, Mbak? 33. Kakinya 2. Oh, iya. Ya dua. Enggak no, Bito katanya itu KFC aja impor dari Undip loh ayam. Oh iya, Masuk dari gitu. Undip. Siap. Undip Semarang ya, Ar. KFC Oh. Semarang ya? KFC Semarang ya? KFC Semarang itu Pakai masuknya ayam ayamnya dari Undip Undip. ya? Betul. Iya. Itu sebut merek sih kan. Aduh, nggak apa-apa. Ini biar di endorse, Mbak. Buat endorse. Oh, Makanya iya, kalau boleh. makan ayam KFC itu rasanya itu nu. Rasanya ke undip-undipan banget. Oh, rasanya sarjana, rasanya Ah, bisa rasanya jadi sarjana. Halo. Seperti biasa nu, tradisi podcast kita nu. Apa itu nu? Iya, tradisi yang sangat tidak menarik. Oh, iya. Oh. Jangan gitu loh nu. Ini Oh, kan iya. tradisi yang harus kita lestarikan. Kasihan yang bikin ya, Ar. Kasihan yang bikin. Kita harus mengasah kemampuan Mbak Pipit untuk akhir podcast ini. Mbak Pipit jangan kaget ya, Mbak. Siapin mental dulu. Jadi kita mau menantang Mbak Pipit nih untuk kasih definisi tentang FPP dengan satu kata. FPP Tidak itu- boleh FPP Contoh dulu, keren, contoh dulu. tidak boleh Contoh dulu, FPP contoh dulu. padi, tidak boleh FPP pertanian, tidak boleh FPP suka makan nasi, yang- tidak boleh itu. Yang mainstream Yang nggak boleh, Ar. Mainstream nggak boleh. Harus yang anti mainstream. Iya, Kalau FPP mau hebat bahasa nggak Latin, boleh. FPP, FYP nggak apa-apa. Nggak boleh, ya nggak lucu, Ar. Nggak lucu. Ya kan contoh. Ah, Ini iya. nggak lucu, ini contoh. Oh, nggak lucu. Ya. Apa tuh, Mbak? Apa ya? Satu kata. Iya. Betul. FPP itu pahlawan pangan. Pahlawan pangan. Satu kata. Ya, Masuk pahlawan. dong. Masuk. Ya, masuk. Pahlawan Masuk. tangan. Food Masuk, ya, hero, masuk. food hero berarti ya, food hero ya. Food hero. From zero to food hero. Udah kayaknya ini lucu banget. udah pada ngantuk sih, Bos, kayaknya. Udah lucu Iya, banget, lucu udah. banget ini, lucu banget. Ya Pus, mungkin tutup aja kali ya Pus. Iya, Pus. Atau Sekalian kamu ada mengucapkan pertanyaan lagi banyak nggak, Pus? terima Pasti kasih udah nggak ada kan, Pus? Pit. Karena di skripnya udah habis Ya. kan, Pus? Nggak ada. Iya, di skripnya udah habis. Ya. Ini emang udah Iya. ditutup. Coba tutup. Iya. Oke. Udah tanya-tanya banyak nih kan sama Pit, udah tahu beberapa informasi lah mengenai FPP. Semoga tadi informasi yang dikasih sama Pipi itu bisa bermanfaat buat adik-adik yang lagi berjuang buat masuk ke perguruan. Makasih buat Mbak Pipit udah nyempetin waktunya, udah nyempetin datang di podcast dari kita. mana, Pus? Maksudnya hadir di podcast gitu, episode ini. Imannya lemah, Itu gampang tergoda. Ya sukses selalu buat Mbak Pipit Iya. ya Mbak. Semoga menjadi Sukses seorang selalu menjadi apa? sukses di Farmer, bidangnya. menjadi Farmer. farmer yang baik, Sehat selalu Mbak yang Pipit. yang punya Oke. 50 yang punya banyak sapi lah artinya. Ya amin, amin. Makasih juga nih buat teman-teman semuanya buat sharing-sharing malam hari ini. Wah, Semoga malam podcast fokusnya semoga lancar. Terus lancar. Amin. beneran ada subscriber ya. Ditunggu Amin. video-video. Amin. Ada yang nonton aja udah syukur loh Mbak ini. Tapi pasti ada. Kita kan punya Ada. Yaitu itu tadi Mbak sih, Pipit dan keluarga. majelis sports kuy. Majelis sport kuy. Ya dan sobat kami sekalian. Oke, makasih jangan lupa jangan lupa komen, subscribe and like iya. Dan subhanallah dengan makan. Wah, Kita bakal balik lagi di episode berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Pipit.